Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Ah, pada sehat semuanya? Sudah lama tidak Sehat, ketemu. sehat. Alhamdulillah Ah, luar biasa. Mantap. ya, Pak Ginanjar itu, Ginanjar nggak dibuka itunya, kameranya. Gimana anak-anak? Ah, pada sehat semuanya? Sudah lama tidak Sehat, ketemu. sehat. Alhamdulillah Ah, luar biasa. Mantap. ya. Untuk pertama-tama Habis dari WC, kita Pak. untuk pelajaran pertama-tama kita lakukan berdoa dulu. Dan pada sore hari ini, marilah kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Dikembalikan sama Bapak. Karena kita langsung saja di sini, tapi sebelum menyampaikan ke materi pembelajaran, di sini Bapak akan bertanya dulu masalah kesehatan, apakah ada yang sakit atau semuanya sehat. Untuk memotivasi karena kita sudah di penghujung waktu ini, jam-jam terakhir, jam-jam ngantuk, setidaknya kita sama-sama ya siap. 1, 2, 3. Topi. Bunda. Topi saya. Kalau tidak bunda. Di sini kita akan sama-sama berdiskusi atau mempelajari salah satu gerakan komponen kebugaran jasmani yang tadi sudah ada yang sudah disampaikan oleh beberapa teman kita. Sebelum masuk ke komponen gerakan push up, di sini ada pengertian kebugaran jasmani, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan kerja sehari-hari secara efisien tanpa menimbulkan rasa lelah yang berarti, sehingga masih bisa menikmati waktu luang. Nah, coba anak, di sini ada gambar. Ini komponen kebugaran jasmani. Coba yang pertama ini yang Bapak tunjuk. Nah, yang ini. Ini latihan apa? Ada yang tahu? Melatih apa ini? Melatih apa? Daya tahan. Betul sekali. Ini melatih daya tahan. Yang kedua sampingnya. Keseimbangan, betul sekali. Yang ketiga, kecepatan. Yang keempat ini Kelenturan. Ya, melatih kelenturan. Yang kelima, coba melatih apa ini? Kekuatan. Dan yang terakhir Kelincahan. Ya. Berarti kalian semuanya sudah paham, sudah tahu mana atau perbedaan-perbedaan latihan di masalah komponen kebugaran jasmani. Yang Tata cara melakukan push up. Yang pertama, letakkan kedua tangan Anda di atas lantai dengan posisi kedua tangan terbuka selebar bahu tangan Anda. Ya. Terus Pak? Ya, diteruskan Yang saja. kedua yaitu bagian kaki. Bagian kaki bertumpu pada ujung jari kaki sampai posisi tubuh lurus secara sempurna. Jangan sampai bagian bokong menonjol. Yang ketiga yaitu turunkan bagian bahu secara lurus sampai membentuk siku 90 derajat. Lalu didorong bagian bahu dan lengan sampai lurus ke depan sambil melakukan ambil napas.
Kemudian kerjakan bolak-balik ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Fadli. Ya, Pak. Sama-sama. Nah, ini beberapa atau cara-cara untuk kita melakukan push up yang baik dan benar. Kenapa kita harus melakukan push up yang baik dan benar? Karena proses itu akan berpengaruh pada hasil. Nah, kalau kita menggunakan cara yang baik, nah seperti gambar di sini terlihat di gambar ada seseorang sedang push up dengan ditarik dengan garis lurus di belakangnya, itu supaya keadaan tubuh belakang itu lurus. Nah, untuk yang gambar pertama itu dari awalan di atas ke bawah, lalu ke atas lagi. Yang kedua ini keadaan belakang harus lurus. Nah, ini berkaitan dengan apa yang Bapak tugaskan pada kalian, suruh membawa tongkat atau bambu sepanjang apa itu tinggi tubuh. Udah ada belum? Nah, yang ada saja itu Rizal. Bagus Rizal. Nanti Bapak kasih nilai 100 langsung ya, karena membawa alat-alatnya. Ya. Nanti itu bisa dipraktekkan Rizal. Kita yang selanjutnya bertujuan bukan hanya pada lengan saja, tapi bisa juga mengembangkan otot perut, kekuatan tulang, memperkuat dan mengencangkan otot dada, serta meningkatkan massa otot bisep dan tricep. Nah, mungkin itu beberapa penjelasan dari Bapak masalah pengertian kekuatan kekuatan tangan yang dilatih oleh push up atau dengan cara push up. Di sana dulu barangkali ada yang mau ditanyakan atau kurang dipahami, silakan. Anak-anak bagaimana? Kalau tidak Saya, ada, Pak. oh iya, Fadli silakan. Ini Pak, kan saya ini punya masalah berat badan ini Pak, ya berat gitu. Perutnya tuh gede banget Pak. Jadi pas melakukan push up itu bisa turun, nggak bisa naik lagi Pak. Gimana tuh Pak caranya untuk melakukan yang baik? Apakah latihan tangan dulu atau ngecilin perut dulu atau seperti apa Pak? Kira-kira itunya Pak. Ya, Bersamaan, Pak. sebelum dijawab oleh Bapak, apakah ada teman-teman yang bisa menjelaskan atau memberi masukan teman kalian? Silakan. Sana barangkali mau menjawab, silakan. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temanku, Abang Padli. Nah, kalau untuk push up itu kan gerakannya terlalu kompleks gitu kan, ya. Jadi menurut Ya, ya. saya kalau memiliki berat badan seperti itu, sekarang kan sudah lumrah ya, sudah familiar apa yang dinamakan dengan gerakan plank. Silakan. Teman-teman gitu ketika sedang melakukan push up untuk tumpuan kedua telapak tangannya itu ada yang dirapatkan, ada yang dibuka gitu. Itu tujuannya apa gitu Pak? Saya nggak ngerti. Silakan, barangkali ada yang mau menambahkan? Ada? Ya, kalau tidak ada, begini. Kemanfaatan latihan itu cenderung pada masalah proses atau sikap tubuh. Jadi begini, untuk push up sebetulnya tidak ada yang disalahkan untuk jarak antara tangan dan tangan merapat ataupun tangan dan tangan meluas atau agak berjauhan. Tapi itu akan berdampak pada apa yang dilatihnya. Misalkan kalau tangannya dekat dengan tangan lain atau dengan tangan lagi, itu akan menumbuhkan lebih condong ke otot dada bagian dalam. Misalkan seperti itu. Kalau direnggangkan, itu akan lebih condong meningkatkan otot dada bagian bahu.
Nah, itu barangkali Yusuf yang Bapak bisa Oke, siap. jelaskan. Terima kasih, Pak. Ya, ya, sama-sama, sama-sama. Otot kekuatan tangan ya Pak. Ya. Selain dari push up ada lagi nggak Pak buat cara yang lain? Itu materinya apa buat melatih otot tangan? Kan suka pegel gitu Pak kalau push up. Itu aja Pak. Oh ya, sebetulnya banyak latihan untuk menguatkan otot tangan. Apalagi kalau kita pergi ke tempat fitness, itu ada beberapa barbel dengan ukuran-ukuran tertentu. Itu gunanya memang untuk ditujukan untuk melatih otot tangan supaya jadi kuat. Kalau tanpa alat, apa ya? Bisa juga kalau kita memainkan gerobak sodor seperti gambar yang tadi, anak-anak itu juga melatih otot tangan secara tidak langsung. Ini cuman tadi Bapak sudah katakan, ini cuman salah satu cara untuk melatih otot lengan. Begitu mungkin Rizal yang bisa Bapak sampaikan. Oke siap Pak. Jadi Sesuai dengan yang di video tadi, masalah kesalahan-kesalahan dalam push up, di sini Bapak mengaitkan dengan masalah alat peraga atau alat pembantu untuk memperbaiki sikap push up. Yang kebanyakan memang sesuai di video tadi, ada yang patah terlalu tinggi atau terlalu bawah. Nah tadi coba, karena sekarang yang bawa alat cuman hanya Rijal saja, coba Bapak mohon Rijal bisa mempraktekkan begini caranya. Yang dibawa nah push up dengan jarak yang sama dari tangan satu ke tangan yang lain. Misalkan dari sini ke sini. Jaraknya ini tangan ditempelkan di lantai dengan jarak yang sama semuanya. Ini yang pertama untuk alat peraganya. Yang kedua, ini ada alat peraga tongkat lurus, kecil, apapun yang bisa digunakan, ini bisa disimpan waktu kalian push up di belakang punggung. Misalkan seperti ini. Nah, ini melatih dicontohkan itu untuk memberikan standar pada kita, karena kita waktu melakukan push up itu tidak bisa melihat tubuh kita lurus atau tidak. Maka itu kita melakukan suatu standar, suatu ukuran, di mana kalau kepala kita tidak menyentuh bagian kayu atau bambu atau kaki kita tidak menyentuh salah satu bambunya, itu diotomatiskan itu tubuh kita itu kurang lurus atau kurang baik dalam melakukan push up. Sampai sana mungkin bisa dipahami anak-anak? Pak, Ya, silakan Ginanjar. ya tadi penggunaan bambu sepanjang atau setinggi tubuh sangat membantu saya dalam memperbaiki gerakan push up, Pak. Seperti itu yang saya rasakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ginanjar. Ada lagi yang lain?
Cek. Nah, kalau memang sudah dipahami atau sudah dimengerti, Bapak cuma berpesan, bukan hanya LKPD yang akan kalian isi nantinya, Bapak juga berpesan pada kalian, kita lakukan kegiatan push-up ini untuk atau berfungsi untuk dalam kehidupan sehari-hari manfaatnya. Menjadi kuat bukan hanya kuat dalam masalah fisik, juga kita akan kita kuatkan lagi masalah batinnya atau yang lainnya supaya bisa tambah kuat untuk menjalani hidup ini. Mungkin dari itu kalau tidak ada yang ditanyakan sebelum Bapak akhiri, Bapak mohon pada kalian di masa COVID atau masalah pandemi seperti sekarang ini, jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian masing-masing, dan kalau memang masih zonanya tidak memungkinkan untuk keluar atau bergaul, jangan membuat kerumunan. Terima kasih. Mungkin itu dari Bapak. Untuk terakhir kalinya, Bapak akan tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.